Kejadian ekonomi Indonesia bakalan hancur banget guys, karena Kapan rupiah pernah naik? Ini ngomongnya dalam keadaan sadar nggak sih, ha? 5.000 per dolar. Mimpi kali ye. Mulutnya aja yang besar, buktinya tidak ada. Karena gue sekarang udah bilang, tunggu aja ya, $1 tuh bakal jadi lebih dari 20.000 rupiah. Benik pelin-pelan. Bukankah Anda dulu mengatakan, anjloknya rupiah terhadap dolar Amerika itu menguntungkan negara kita? Masalah di Indonesia ni banyak cowok yang tidak bekerja, cowok berkondo. Kita di Malaysia suka kerja dan nafkahin isteri kita. 200 lebih? Masya Allah. Satu lembar juga. Kita melemah, kita bagus, kita akan menjadi negara maju kalau rupiah lemah. Namun sekarang Benik malah menjilat ludahnya sendiri. Dan Presiden Prabowo itu juga mimpi, geng, $1 mau dijadiin 5.000. Negara macam apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nyarikan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nyarikan sebuah video luntur kesombongan Presiden Prabowo Subianto, geng. Kenapa demikian? Iya, karena kita mengeluh-elukan, kita menyumbangkan diri kepada negara jiran Malaysia, geng. Pasal BBM di Indonesia itu stabil, tidak seperti di negara jiran-jirannya. Dan sekarang, geng, BBM masih stabil. Namun, geng, rupiah makin anjlok ke dasar jurang, geng. Rupiah diprediksi melemah tembus Rp 20.000 per dolar, geng. Waduh, habis, geng, ya. Kita menahan subsidi, geng. Kita menahan minyak, geng, subsidi. Namun, geng, rupiah kita semakin ke jurang, geng. Apa benda nih, geng? Habis, geng. Dan pernyataan Benik sekarang, geng. Waduh. Pernyataan Benik yang itu hari bahwasannya kita kalau mau jadi negara maju, rupiah kita harus lemah, rupiah kita harus jatuh. Dan sekarang Benik telah menjilat ludahnya sendiri, geng. Seperti apakah videonya? Jom kita simak dulu bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen dekat bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. ini kalau sampai beneran kejadian, ekonomi Indonesia bakalan hancur banget guys. Karena apa? Lihat nih, rupiah diprediksi melemah tembus 20.000 per dolar Amerika. Karena apa? Ekonomi kita bisa hancur kalau dolar sampai nyentuh 20.000. Kita import itu pakai dolar, beli minyak mentah, beli apa segala macam, bahan segala macam. Itu kita masih tergantung dengan negara-negara lain, yang mana ketika kita impor barang-barang ini nih, belinya pakai dolar. Ketika rupiah kita hancur kayak gini, hancurlah ekonomi kita. Kenapa sih rupiah kita bisa anjlok kayak gini nih? Satu, orang luar sana, investor luar negeri, negara-negara di luar sana tidak percaya sama Indonesia. Banyak kasus korupsi segala macamnya dalam pengelolaan negara. Seperti kita tahu, APBN kita defisit, artinya apa? Lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Karena apa? Tahulah program-program mercusuar Pak Prabowo, program-program prioritas Pak Prabowo itu yang kayak MBG, koperasi desa, dan antara apa, orang banyak nggak jelas, penegakan hukum yang lemah, koruptor banyak banget, korupsi ya. Kalau pengen invest apa segala macam, males kayak gitu jadinya. Inilah dampaknya ngurus negara. Dilihat pencitraan kalian, korban pencitraan, oh bagus Pak Prabowo. Enggak, realitanya enggak sesederhana itu. Makanya pasar berbicara seperti ini. Rupiah kembali melemah. Hari ini tembus 17.000 rupiah per dolar. Emangnya kapan rupiah pernah naik? Presiden Prabowo Subianto targetkan tekan dolar Amerika Serikat jadi 5.000 rupiah per dolarnya. Bagaimana ini nasib konten kreator, teman-teman? Kalau kalian misalnya gajian $100 per bulan, biasanya kalian mendapatkan 1.600.000 atau 1.700.000 per bulannya. Nah, kalau dolar itu 5.000 rupiah, kalian mendapatkan $100, kalian gajian hanya 500.000, teman-teman.
Ini ngomongnya dalam keadaan sadar nggak sih, ha? 5.000 per dolar. Mimpi kali ye. Jangan ke 5.000 Pak, 10.000 per dolar aja pun belum pernah di masa kepemimpinan Bapak ya. Pokoknya kalau Pak Wowo ngomong udahlah, ku anggap aja dongeng sebelum tidur ya. Karena pernyataan beliau sebelum-sebelumnya itu seperti angin lalu. Dulu beliau juga pernah berkata bahwasannya akan mendukung pemberantasan korupsi, mendukung hukuman mati. Mana ya, yang udah ditahan aja bisa jadi tahanan rumah. Dan dulu Pak Prabowo ketika kampanye juga pernah berkata, subsidi BBM, subsidi listrik, pendidikan gratis, kesehatan gratis. Apanya yang gratis Pak? Ha? Ternyata Pak Wowo omong-omong doang ya. Pak Wowo. Ini lagi si omong-omong. Mulutnya aja yang besar. Buktinya tidak ada. Waduh. Hampir 2 tahun dia jadi presiden. Kerjanya cuma jalan-jalan ke luar negeri, alasan dinas. Selebihnya pidato-pidato. Kayak orang jual obat di kaki 5. Karena gue sekarang udah bilang, tunggu aja ya, $1 tuh bakal jadi lebih dari 20.000 rupiah. Benik pelin-pelan. Bukankah Anda dulu mengatakan, anjloknya rupiah terhadap dolar Amerika itu menguntungkan negara kita? Anda katakan melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika menguntungkan negara kita. Kalau orang-orang dari negara luar membeli barang di negara kita, itu menguntungkan sebab nilai mata uang mereka tinggi terhadap rupiah. Sekarang Anda katakan siap-siap seandainya $1 mencapai 20.000 rupiah, ini parah Anda katakan. Dan Anda mengatakan negara kita nggak ada uang, negara kita defisit. Kayak mananya ini, Benik? Mana yang betul ini? Untung atau rugi negara kita melemahnya rupiah ini? Jangan pelin-pelan lah ya. Dulu Anda katakan melemahnya rupiah menguntungkan negara kita. Sekarang udah lain lagi cerita. Kayak mana ini? Benik menjilat ludahnya sendiri, geng. Dulu kalau rupiah melemah, Indonesia akan menjadi negara kaya, akan menjadi negara maju. Sekarang mimpi juga Presiden Prabowo Subianto, geng. $1 akan ditembuskan 5.000 rupiah. Ini mimpi macam apa itu? Ya Allah ya Robbi. Dah Benik pelimpan, bener kata Kak Jantung Pisang. Dan juga presiden kita juga mimpi ngomong apalah, $1 mau ditembuskan sampai 5.000. Aduh, sekarang aja udah 17.000, nanti 18.000, nanti 20.000. Macam mana ini? Macam mana yang betul, yang macam mana ini Indonesia ini aslinya? Yang betul yang macam mana? Yang betul sajalah, nggak usah yang hoak udah muak kayak gitu ya, geng. Yang betul kayak itu ya. Apakah 20.000 atau berapa ribu ini? Juga si Benik dulu gak apa-apa ringgit itu naik, gak apa-apa ringgit itu 1 ringgitnya 4.300 rupiah ataupun 4.000 sampai 5.000, gak apa-apa, kita melemah, kita bagus, kita akan menjadi negara maju kalau rupiah lemah. Namun sekarang Benik malah menjilat ludahnya sendiri. Dan Presiden Prabowo itu juga mimpi, geng, $1 mau dijadiin 5.000. Negara macam apa ini? Aduh ya Allah ya Robbi. Oke geng, Ikinya akan mereaction beberapa video lagi yang mungkin ini kok apa ya, jokes daripada orang Malaysia juga ya geng ya. Ini abang-abang daripada Malaysia buat joke nih. Waduh, gimana keseruannya? Simak video ini sampai akhir. Jom kita simak dulu bersama-sama. Malaysia nampaknya tempat single paling teramai sekali. Jadi kalau kita boleh mengahwini perempuan Indonesia, ini sesuatu yang amat membahagiakan. Pak dia shopping di sini, tengok 70% off. Prabowo menggunakan USA, saya pun menggunakan USA Captain America untuk memberikan balik sesuatu kepada kita daripada Indonesia, iaitu cewek Indonesia. Jika mau nikahin cewek Indonesia, harus janji sama aku 4 perkara. Pertama, mahar 200 juta. Kedua ya, nafkah bulanan 20 juta. Ketiga, tinggal di tempat mewah macam KLCC. Keempat, kau jangan sekali-kali mempoligamikan dia. Kerana telah terjadi di mana cewek Malaysia ke Lombok, tengok apa jadi, dia pergi sana, tiba-tiba suami dia kahwin lagi. Kami di sini lain, kami adalah dream person kami macam ATM machine, kami berkecukup. Tahu tak? Ini saya nak beritahu you all lah, masalah di Indonesia ni banyak cowok yang tidak bekerja, cowok mokondo.
kita di Malaysia suka kerja dan nafkahin isteri kita. Jadi saya tengah bermimpi ni ya, cewek Sunda ke, Dayak ke, cewek Manado ke. Sekejap ya, saya call kawan saya, nama dia Pak Syukrianto. Oh ni, Pak, apa masalah cowok-cowok di Indonesia ni? Iya betul, di Indonesia itu banyak banget cowok yang pengen nikah cepat tapi nggak punya penghasilan tetap. Udah nggak punya penghasilan tetap, nggak ada kerjaan, banyak banget lagi yang selingkuh. Udah kamu itu nikahin cewek-cewek Indonesia. Okey, jom. Yuk kita ke Indonesia, kita tukar rupiah yang banyak sebab duit kita tinggi dan kita nikahin cewek Indonesia. Jangan bimbang sayang, Lombok jadi ini Abang Syukri. Satu ringgit kak. Itu RM1. Ya Masya Allah kenapa baru sekali. Saya tidak bisa dirobeki. Tidak bisa, tidak sampul di sini. Ajar kak dulu kak. Guys, ini RM1 berarti Rp3.000. RM4.000. 4.000 lebih itu. berarti naik mi. 4.000. Saya kira dulu sekarang 4.200. Oh, Rp4.200 RM1. Ini juga RM1. Kalau ini Rp50 itu berapa? Kalau itu kali 4 200 lebih. Berapa? 200 lebih. 200 lebih? Masya Allah. Satu lembar juga. Cuma kalau ditukar di sini murah. Oh murah. Kalau ditukar di sini. Terus ditukar di mana biar mahal? Nah, kalau di sini. Oh Paling begitu. kalau di sini ditukar 180 mungkin. Oh, kalau ini berapa? 20 ringgit. Rp20 berapa? Kali 4 saja itu. Kali 4 berapa? Nih guys. 80 lah pak. Wah, Datuk. 8, 16, 160. 160. Ih, Masya Allah. Sumpah nak, kayak tidak bisa dia dirobek loh, beda uang Indonesia. Beda. Mm-mm. Ini biar dikasih bahasa ini enggak apa-apa. Enggak apa-apa enggak? Ini dua. Nah, ini dua bagusnya. Ini Rp10. Rp10 berapa kak? 40.000? 40.000. 40.000. 100. Ini Rp5 berapa? 20.000. 50.000. Jadi kalau ditukar di sini berapa? Tidak tahu tukarnya di sini berapa dikeluarkan orang. Biasanya kita tukar di sini, enggak tukar ki kalau di Indonesia. Tukar memang di sana. Oh, supaya gampang di kalau mau belanja. Ini Rp100 berapa kak? 400. 400.000. Sama tadi itu deh. Iya 400. Salah. Enggak, itu 200. Oh ini 200. Ah, 200. Ini 400. Wow. Woi guys. Masya Allah barusan kak lihat. Maaf kampungan karena barusan kak lihat duit Malaysia. Nih Rp1. Masya Allah. Kalau Indonesia semakin besar uangnya, semakin kasih bagus kertasnya. Kalau di sana, iya kayak bukan kertas kecil, ini. Nah, semakin kayak... kecil mata uangnya, semakin kasih bagus kertasnya. Karena iya. itu selalu dipakai. Oh iya. Kan uang 100 jarang dipakai kalau. Iya betul. Lihat ini yang RM5-nya ini kayak plastik. Bukan kak kertas nah kak plastik. Iya bagus sekali, Masya Allah. Kalau di sini uang 100-nya kasih bagus. Makasih Kak Castello, teman TikTok ini kan. Banyak teman Mbak Rejak. Rp1 ada 3. Rp50 ada 1. Rp5 ada 1. Rp10 ada 2. Rp20 ada 1. Rp100 ada 1. Oh, Rp1 ada 4. Masya Allah, makasih Kak Imang Castello, sumpah. Wah. Ya geng, tentunya kaget ya geng ya perempuan Indonesia bila tahu ringgit ataupun mata ringgit Malaysia kayak gitu geng ya. Bukan cuma ringgit ini kualitas uangnya yang bagus dan juga nominalnya juga bagus kayak gitu ya geng ya dibanding rupiah kayak gitu ya geng ya. Ya pantas saja banyak orang-orang yang berbondong ke Malaysia untuk bekerja dengan jalur ya menurut ikinya ya geng ya, pandangan ikinya buat kalian yang ingin bekerja ke Malaysia pakailah jalur yang betul, pakailah jalur yang bagus, pakailah jalur yang
apa ya, yang undang-undang di Malaysia kayak gitu ya, biar kalian tuh sampai ke Malaysia biar tenang, tentram kayak gitu ya geng ya. Kan sekarang banyak operasian, Malaysia makin keras, Malaysia makin ganas geng, jadi berhati-hatilah kalian di tanah rantau orang, dan juga jaga adab karena budaya kita dengan di negara orang itu tidak sama geng, kayak gitu ya geng ya. Jadi uang Malaysia memang lebih kokoh, lebih bagus geng ya. Menurut Ikinya sih apa ya geng ya, menurut Ikinya sih Malaysia ini cerdas termasuk ya geng ya. Kenapa? Karena kalau di Indonesia kan semakin tinggi nominalnya semakin bagus. Kalau di Malaysia semakin rendah itu semakin bagus geng menurut Ikinya. Namun uang 100 Malaysia bagus kok, uang 50 Malaysia bagus kok, bagus kok menurut Ikinya. Gak seperti uang Indonesia yang gampang lucu, yang gampang rusak, yang gampang jelek kayak gitu ya geng ya. Jadi memang kecerdasannya di situ karena uang kecil itu selalu dipakai kayak gitu ya geng ya. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-video Ikinya. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa benda boleh tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.